Kini mau kemana lagi? Mau ke kampus lagi sih ada. Prestasi kamu nggak sih yang bisa? Belum menang. Habis itu belum. Kini mau kemana lagi? Mau ke kampus lagi sih ada kegiatan. Oke. Fatan Rizky Jonathan merupakan putra asal Bengkulu yang kini kuliah di jurusan Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia UI melalui jalur prestasi. Sebelum diterima di UI, Fatan telah menorehkan sejumlah prestasi semasa sekolah pemirsa, termasuk juara Olimpiade Sains Nasional. Terkait cerita dari Fatan Rizky Jonathan dan juga perjuangannya seperti apa sudah dihimpun rekan kami Elga Hikara Putra, wartawan Tribun Jakarta. Rekan Elga Hikari Putra, silakan informasi selengkapnya. Ya, Tribuners, kisah inspiratif datang dari mahasiswa asal Bengkulu bernama Fatan Rizky Janatan yang kini tengah mengenyam pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, di mana di tengah keterbatasan ekonominya, Fatan telah diterima di Universitas Indonesia pada tahun 2025 kemarin dengan melalui jalur prestasi atau tanpa melalui tes tertulis. Fatan sendiri memang merupakan salah satu siswa berprestasi di Bengkulu Utara, di mana sejak masa SMA begitu ia telah memenangkan Olimpiade Sains Nasional di tingkat provinsi, maksud kami di tingkat kabupaten Bengkulu Utara, dan dia pun satu-satunya siswa dari SMA N 2 Bengkulu Utara di sekolahnya yang berhasil diterima di Universitas Indonesia pada tahun 2025 kemarin. Namun dibalik semua prestasinya, sempat ada isu yang mengatakan bahwa Fatan terpaksa tinggal di masjid karena orang tuanya yang merupakan seorang ibu tunggal dan juga pedagang kaki lima di Bengkulu Utara tidak mampu membiayai uang kosnya selama berada di Depok, Jawa Barat. Namun ditemui di masjid tempat ia biasa berada yang memang berada di dekat kampusnya, Fatan meluruskan informasi tersebut bahwa isu mengenai dirinya tinggal di masjid begitu masih sebatas rumor ataupun pesan begitu dari orang tuanya yang kemarin memang sempat kesulitan uang untuk membayar uang kosan jika nantinya orang tuanya tidak mampu membayar uang kosan seharga 1,2 juta per bulan, maka Fatan kemungkinan apakah ditawarkan begitu maukah dia tinggal di masjid dekat kosannya begitu karena orang tuanya tidak mampu membiayainya lagi. Namun beruntungnya orang tua Fatan kemarin sempat mendapatkan rezeki begitu sehingga telah membayar uang kosan Fatan, dan juga Fatan telah mendapatkan beasiswa penuh begitu sampai ia lulus dari Universitas Indonesia atas prestasi yang ia dapatkan, di mana pada semester 1 kemarin Fatan juga mendapatkan IPK di atas 3, dan itu menjadi salah satu indikator dia bisa mendapatkan beasiswa penuh. Dan Fatan pun saat ini juga tengah mencari-cari begitu kosan-kosan lain ataupun asrama UI sehingga bisa lebih murah daripada yang saat ini harus ia bayarkan, yakni sebesar 1,2 juta per bulannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ini kan lagi rame di katanya kamu tuh sekarang tinggal di masjid, itu yang benar itu gimana sih ceritanya? Enggak, sebenarnya saya tuh ngekos di dekat masjid, cuman saya sering kesini buat sholat aja ibadah gitu. Jadi masih ngekos ya? Masih ngekos. Ngekos sama siapa? Kalau ngekos itu sendiri mas. Itu katanya ada kesulitan ekonomi sampai bagaimana, mungkin bisa diceritain yang benar? Sebenarnya ya benar, mungkin di apalagi untuk saat ini kan ibu juga sebagai pekerjaannya itu sebagai pedagang kaki lima. Apalagi kalau misalnya sekarang itu di kampung di Bengkulu itu lagi musim hujan, mungkin lagi pendapatannya lagi turun, lagi merosot juga kan, ekonomi juga nggak ada yang tahu ya. Jadi memang, Hmm. nah kamu ini kuliah dapat beasiswa apa gimana kalau untuk kuliah? Alhamdulillah baru dapat. Itu Itu beasiswa dari BSI. full sampai, Itu sampai tamat 18 semester. itu hanya untuk ini ya pendidikannya aja ya, untuk kesehariannya berarti kamu tinggal butuh buat keseharian di rantau di Jakarta. Itu udah termasuk uang saku juga. Oh, termasuk orang Iya. satu berarti orang tua udah nggak perlu repot lagi mikirin kamu di sini ya? Kalau itu masih juga ngirim tuh, karena mungkin itu buat kayak kos-kosan doang atau biaya-biaya darurat lainnya gitu. Kalau kosan berapa sih? Oh, kos-kosan di sini mungkin agak mahal kali ya. Mungkin kayak nggak kayak di daerah. Itu sekitaran 1-2 di sini. Satu dua Iya, untuk satu petak atau gimana sih? iya untuk satu kotak. Oh juga ya. Iya, makanya.
Kalau ini emang kamu pengen cita kuliah di UI atau gimana sih? Kan jauh juga tuh dari Bengkulu ke Eh, Depok. Awalnya itu kemarin tuh sempet pengen ngambil di ITB FTTM, cuman kayaknya ketinggian gitulah. Saya merasa kayak nggak mungkin gitu. Cuman kemarin tuh ada sempat pilihan lain itu UI sama UGM. Nah kalau di UGM itu saya juga pengen ke ini teknik geologi sama teknik metalurgi. Kemarin tuh sebenarnya saya pengen tuh kalau nggak di UGM di UI. Nah akhirnya setelah dipikir-pikir akhirnya milihnya di UI gitu dan alhamdulillah ini lolos. Kalau boleh tahu, mimpi kamu apa sih? Cita-cita kamu? Sebenarnya sih simpel aja sih, pengen bahagiain ini mama, bahagiain orang tua juga kayak naikin derajat keluarga gitu kan. Habis itu kayak pokoknya bisa bahagiain mama deh. Nah, kamu anak pertama ya? Iya, Adik ada berapa? ada dua. Wah, ibu katanya single parent ya? Iya, single parent. Kalau di Jakarta ini kamu punya saudara apa enggak sih? Apa emang sendirian aja dari Bengkulu? Oh, kalau di Jakarta ada kebetulan ada nenek di sini. Ya, Di daerah mana? itu di daerah Jakarta Barat di Tanah Abang. Kamu nggak tinggal sama nenek aja? Sebenarnya kemarin itu Fatan sendiri mau ini di rumah nenek, cuman kata mama itu nggak usah karena kejauhan gitu kan, karena juga kegiatan kampus itu juga kadang sampai malam ya. Jadi cari yang dekat aja gitu kan, bisa kalau misalkan di ngekos di sini itu deket paling cuman 10 menitan di sini. Kamu naik kampus naik apa? Kenapa? Naik kampus naik apa kalau dari Jalan kaki. jalan kaki? Iya jalan kaki. Berapa meter tuh kira-kira? Aduh mungkin sekilo sampai nggak nyampe sekilo sampai sekilo setengah nggak nyampe 2 kilo. Kamu aktif nggak sih di kampus organisasi? Oh, kalau untuk saat ini kan memang baru semester awal ya, itu belum, masih kayak baru adaptasi gitu, tapi untuk tingkat kedua mungkin ini lebih pengen dibanyakin lagi organisasi. Nah untuk saat ini aku baru masuk satu organisasi karena masih di tahap adaptasi juga kan. Eh, Mungkin dibilang suka sih enggak, cuman alhamdulillah bisa aja gitu. Siapa sih idola kamu mungkin yang menginspirasi kamu? Kalau idola sendiri itu mungkin mama itu tadi, kayak sosok pahlawan yang kayak aku sendiri juga ngebayanginnya seorang perempuan bisa sekuat itu loh, sedangkan aku sendiri kayak laki-laki belum bisa sekuat mama. Kamu sejak kapan ditinggal ayah? Itu dari kelas 4 SD. Tapi